Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Warham dengan NIM 415-230-10158. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Gen AI dengan dosen pengampu Umni Salamah ST MMSI. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu jurnal atau paper ya dengan judul Attention is All You Need. Jadi paper ini dirilis oleh tim Google Brain pada tahun 2017 untuk memperkenalkan arsitektur transformer. Di sini ada keterbatasan model RNN dan CNN. Jadi sebelum adanya transformer, standar industri buat bahasa itu adalah RNN, yaitu Recurrent Neural Network, dan LSTM. Nah, masalahnya si RNN ini itu sekuensial, yaitu model RNN ini memproses kata satu persatu, menghambat paralelisme dan pelatihan berskala besar. Terus si RNN ini long run dependencies, yaitu sulit menghubungkan informasi antar kata yang letaknya berjauhan dalam satu kalimat panjang. Dan biaya komputasi dari si RNN ini memerlukan waktu pelatihan yang sangat lama untuk mencapai performance state of the art. Nah, di sini ada arsitektur dari si transformer. Yang di kiri ini encoder dan di kanannya itu decoder. Encoder ini 6 lapisan identik dengan mekanisme self-attention dan feed-forward network. Sedangkan decoder 6 lapisan dengan tambahan cross-attention terhadap output encoder. Nah, jadi keduanya ini terdiri 6 lapisan. Bedanya, si encoder ini bertugas mengubah teks input menjadi representasi angka yang kaya makna, sedangkan decoder mengambil angka tersebut untuk menghasilkan teks output. Nah, di sini ada mekanisme self-attention. Self-attention ini adalah jantung dari si transformer ya. Jadi bayangin nih, setiap kata itu ada 3 peran. Yang pertama itu query, apa yang dicari. Terus yang kedua itu key, apa identitas dari kata tersebut. Dan yang terakhir itu value, atau informasi yang dibawa. Nah, model menghitung kecocokan antara query satu kata dengan key kata lainnya melalui dot product. Hasilnya dikasih skor, yaitu softmax, untuk menentukan seberapa besar perhatian yang harus diberikan. Skor ini lalu dikalikan dengan value untuk dapat output akhir. Ini alasan kenapa transformer bisa paham konteks dengan sangat tajam. Lalu sini ada multi-head attention. Transformer menjalankan fungsi atensi berkali-kali secara paralel melalui heads. Memungkinkan model menangkap informasi dari berbagai representasi ruang dimensi yang berbeda. Output dari setiap head digabungkan dan diproyeksikan kembali, membantu memahami konteks kompleks seperti hubungan sintaksi dan semantik sekaligus. Jadi peneliti nggak cuma pakai satu fungsi. Peneliti juga pakai banyak fungsi yang disebut multi-head attention. Nah, ibaratnya kalau kita lagi baca suatu kalimat nih, yang satu mata kita fokus ke tata bahasa, mata lainnya fokus ke subjek, dan mata lainnya lagi fokus ke kata kerja. Dengan memproses informasi di berbagai ruang representasi secara paralel, model bisa menangkap nuansa bahasa yang jauh lebih kompleks daripada kalau cuma pakai satu kepala atensi saja. Nah, di sini ada positional encodings. Karena tidak ada RNN, model perlu tahu urutan kata, nilai posisi, ditambahkan ke input embedding menggunakan fungsi sinus dan cosinus. Karena transformer memproses semua kata secara bersamaan, nggak satu persatu, dia awalnya nggak tahu tuh urutan kata. Dia nggak tahu tuh bedanya kucing menggigit manusia atau manusia menggigit kucing. Nah, solusinya itu positional encoding. Jadi si peneliti ini menambahkan sinyal vektor berupa fungsi sinus dan cosinus ke dalam input.
Sinyal ini memberitahu model di mana posisi tiap kata tanpa harus memproses secara beruntun. Keren banget kan? Nah, di slide ini kita bicara soal performa, di mana RNN waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan dua kata berbanding lurus dengan jarak mereka 0 dikali N. Nah, di transform ini jarak itu cuma 0 kali 1. Artinya setiap kata bisa mengobrol langsung dengan kata manapun secara instan. Ini yang memungkinkan paralelisisme maksimal dan membuat waktu pelatihan jadi berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan model yang lama. Nah, di sini hasilnya nggak main-main ya. Di tugas penerjemahan Inggris ke Jerman 2014, Transformer meraih skor 28,4 Blue. Nah, sedangkan model base lainnya hanya mendapatkan skor 26,3 Blue. Lalu pada Inggris ke Prancis, skor Transformer itu 41,8 Blue. Dan model base lainnya itu cuma mencapai 41,2 Blue. Nah, lebih kerennya lagi, Transformer mencapai ini dengan biaya komputasi yang lebih jauh kecil ya. Model big mereka cuma butuh waktu latih 3,5 hari dari 8 GPU P100. Lumayan efisien lah, sangat efisien lah pada zamannya. Nah, di sini ada generalisasi konsekuensi parsing. Jadi si transformer ini nggak cuma buat penerjemah ya. Jadi peneliti juga mencoba transformer ini buat konsekuensi parsing atau menganalisis struktur kalimat. Nah, hasilnya meskipun tanpa fitur tambahan, transformer ini tetap unggul dibandingkan model-model yang memang didesain khusus untuk tugas ini. Ini nunjukin bahwa arsitektur transformer ini sangat fleksibel dan punya kemampuan generalisasi yang luar biasa tinggi. Nah, bisa dilihat skor dari si transformer sama model base lainnya. Skor dari transformer ini lebih tinggi ya. Nah, masuk ke spesifikasi pelatihannya. Untuk spesifikasi pelatihan dari transformer ini menggunakan hardware 8 NVIDIA P100 GPU, base modelnya dilatih selama 12 jam, big modelnya selama 3,5 hari. Untuk optimizernya pakai Adam Optimizer dengan learning rate warm up 4000 langkah pertama, dan regularisasinya menggunakan residual dropout 0.1 dan label smoothing untuk mencegah overfitting. Nah, transformer ini adalah fondasi bagi model-model modern seperti GPT, BERT, dan LLM saat ini. Jadi artikel Attention is all you need ini secara resmi mengakhiri era dominasi RNN. Mereka membuktikan bahwa atensi saja sudah cukup. Inovasi ini membuka pintu bagi revolusi mereka, membuktikan bahwa inovasi ini membuka pintu bagi revolusi large language model, yaitu LLM, yang kita nikmati sekarang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.